Di balik layar ekonomi dunia yang terlihat sibuk, stabil, dan seolah berjalan normal, sebenarnya ada satu cerita besar yang jarang dibahas secara jujur. Cerita tentang sistem keuangan yang makin lama makin berat menopang dirinya sendiri. Kita hidup di zaman di mana uang diciptakan bukan dari nilai nyata, tapi dari utang. Setiap krisis yang terjadi selalu dijawab dengan cara yang sama, mencetak lebih banyak uang, menambah lebih banyak utang, dan berharap roda ekonomi tetap berputar. Dari luar, kelihatannya sistem ini masih berdiri tegak. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, pondasinya sudah lama retak. Dan di saat retakan itu makin jelas, satu aset tua yang dulu dianggap kuno, tiba-tiba kembali diburu banyak orang di seluruh dunia. Emas. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah manusia. Setiap kali sistem keuangan besar mulai goyah, manusia selalu kembali mencari sesuatu yang benar-benar memiliki nilai nyata. Sesuatu yang tidak bisa dicetak oleh bank sentral, tidak bisa dimanipulasi oleh keputusan politik, dan tidak bergantung pada janji siapapun. Itulah sebabnya emas selalu muncul kembali di setiap babak besar sejarah ekonomi. Dari kerajaan kuno, perang dunia, krisis moneter, sampai sekarang, emas selalu punya peran yang sama, tempat berlindung ketika sistem kehilangan kepercayaan. Kalau kita lihat cara kerja sistem keuangan modern hari ini, semuanya sebenarnya berdiri di atas satu fondasi besar bernama utang. Negara berutang, perusahaan berutang, bank berutang, bahkan masyarakat biasa pun hidup dari utang. Rumah dicicil puluhan tahun, mobil dicicil bertahun-tahun, kartu kredit menumpuk tagihan yang tidak terasa. Secara perlahan, banyak orang bahkan tidak sadar kalau hidupnya sudah terkunci dalam siklus utang yang panjang. Bukan karena mereka malas atau tidak bekerja keras, tapi karena memang sistemnya didesain seperti itu. Sistem ekonomi modern mendorong konsumsi tanpa henti. Kita diajarkan untuk membeli sekarang dan membayar nanti, seolah itu hal yang normal. Seolah itu bagian dari gaya hidup modern. Padahal di balik itu semua, ada satu mekanisme yang terus bekerja. Semakin banyak utang yang tercipta, semakin besar sistem ini bisa tumbuh. Dan selama pertumbuhan ekonomi masih terlihat, semuanya dianggap baik-baik saja. Masalahnya, utang tidak bisa tumbuh selamanya tanpa konsekuensi. Pada titik tertentu, beban utang akan menjadi terlalu besar untuk ditopang oleh ekonomi nyata. Dan ketika itu terjadi, sistem biasanya hanya punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah membiarkan sistem runtuh dan membersihkan utang yang berlebihan. Pilihan kedua adalah mencetak lebih banyak uang untuk menutupi utang lama. Dalam sejarah modern, hampir semua negara memilih pilihan kedua. Disinilah cerita menjadi menarik. Ketika uang dicetak terlalu banyak, nilainya perlahan menurun. Kita menyebutnya inflasi. Harga barang naik, biaya hidup naik, tapi nilai uang yang kita pegang perlahan menurun. Secara teori, inflasi memang dianggap normal dalam ekonomi. Tapi ketika inflasi terjadi terlalu lama dan terlalu besar, itu sebenarnya adalah cara sistem memindahkan beban utang secara diam-diam kepada masyarakat. Uang yang dulu bisa membeli banyak hal, sekarang membeli lebih sedikit. Tabungan yang kita simpan bertahun-tahun perlahan kehilangan daya beli. Orang yang bekerja keras merasa seperti berlari di treadmill. Semakin cepat berlari, semakin cepat juga biaya hidup naik. Dan di tengah kondisi seperti itu, orang mulai bertanya satu hal sederhana. Sebenarnya apa yang benar-benar memiliki nilai? Di titik inilah emas mulai kembali diperhatikan. Bukan karena emas tiba-tiba menjadi lebih penting, tapi karena sistem uang modern makin lama makin rapuh. Emas tidak bergantung pada keputusan bank sentral. Emas tidak bisa dicetak dalam jumlah tak terbatas. Emas membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya untuk ditambang dari bumi. Dengan kata lain, emas punya batasan alami yang membuatnya tetap langka. Kalau kita melihat apa yang dilakukan banyak bank sentral dunia beberapa tahun terakhir, kita akan menemukan sesuatu yang menarik. Mereka diam-diam membeli emas dalam jumlah besar. Negara-negara besar menambah cadangan emas mereka. Bahkan negara yang sebelumnya tidak terlalu peduli dengan emas, sekarang mulai mengumpulkannya kembali. Ini bukan kebetulan, ini sinyal. Sejarah pernah menunjukkan pola yang sama. Pada awal abad 20, dunia menggunakan sistem keuangan yang disebut standar emas. Uang kertas pada waktu itu sebenarnya hanyalah representasi dari emas yang disimpan di bank. Artinya, setiap uang memiliki nilai yang didukung oleh emas fisik. Sistem itu menciptakan disiplin ekonomi yang cukup kuat, karena negara tidak bisa sembarangan mencetak uang. Namun, sistem itu juga punya keterbatasan. Ketika pemerintah ingin membiayai perang, membangun proyek besar, atau menstimulasi ekonomi dengan cepat, standar emas dianggap terlalu kaku. Akhirnya, secara perlahan, dunia mulai meninggalkan sistem tersebut. Hingga akhirnya pada awal tahun 70-an, hubungan antara uang dan emas benar-benar diputus. Sejak saat itu, uang kertas menjadi uang fiat. Nilainya hanya bergantung pada kepercayaan. Selama puluhan tahun, sistem ini memang terlihat bekerja. Ekonomi tumbuh, teknologi berkembang, perdagangan global meningkat. Tapi di balik itu semua, utang global juga tumbuh jauh lebih cepat. Hari ini, total utang dunia sudah mencapai angka yang bahkan sulit dibayangkan oleh generasi sebelumnya.
Angkanya begitu besar, sampai seringkali terasa abstrak. Dan ketika utang sudah terlalu besar, sistem mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Krisis demi krisis muncul dengan jarak yang semakin dekat. Krisis keuangan global, krisis energi, inflasi tinggi, ketegangan geopolitik, dan ketidakstabilan pasar keuangan. Semua ini bukan kejadian yang berdiri sendiri. Ini seperti potongan puzzle dari cerita yang sama. Di tengah semua ketidakpastian ini, emas kembali muncul sebagai simbol stabilitas. Banyak orang mulai menyadari satu hal sederhana. Emas tidak bergantung pada sistem utang. Nilainya tidak berasal dari janji pembayaran di masa depan. Nilainya berasal dari fakta bahwa manusia selama ribuan tahun sepakat bahwa emas memiliki nilai. Ada sesuatu yang menarik dari psikologi manusia terhadap emas. Bahkan sebelum sistem keuangan modern ada, manusia sudah menghargai logam ini. Bukan hanya karena keindahannya, tapi karena sifatnya yang unik. Emas tidak berkarat, tidak rusak oleh waktu, dan jumlahnya terbatas. Dalam banyak peradaban kuno, emas bahkan dianggap sebagai simbol kekayaan sejati. Di dunia modern, sebagian orang sempat menganggap emas sebagai aset kuno yang tidak produktif. Mereka menyebutnya aset mati. Tapi ironisnya, di saat sistem keuangan modern mulai goyah, aset yang disebut mati itu justru kembali menjadi pusat perhatian. Seolah sejarah sedang berbisik bahwa mungkin kita terlalu cepat melupakan pelajaran lama. Kalau kita melihat peta kekuatan ekonomi global hari ini, kita juga akan menemukan perubahan besar yang sedang terjadi. Banyak negara mulai mengurangi ketergantungan mereka pada mata uang tertentu. Perdagangan internasional mulai mencoba menggunakan mata uang alternatif. Beberapa negara bahkan mulai mendiskusikan kemungkinan sistem moneter baru yang lebih stabil. Dalam konteks ini, emas sering muncul dalam percakapan sebagai salah satu fondasi potensial. Bukan berarti dunia akan kembali sepenuhnya ke standar emas seperti dulu, tapi kemungkinan bahwa emas akan memainkan peran lebih besar dalam sistem keuangan masa depan bukanlah hal yang mustahil. Bagi masyarakat biasa, semua perubahan besar ini sering terasa jauh dan abstrak. Kita sibuk bekerja, membayar tagihan, menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi sejarah selalu menunjukkan bahwa perubahan sistem keuangan pada akhirnya selalu menyentuh kehidupan semua orang. Nilai uang berubah, harga barang berubah, dan cara kita menyimpan kekayaan juga berubah. Karena itu, memahami apa yang sedang terjadi bukanlah soal menjadi paranoid atau takut berlebihan. Ini soal kesadaran. Kesadaran bahwa sistem ekonomi selalu berevolusi, dan setiap perubahan besar biasanya membuka dua kemungkinan, risiko bagi yang tidak siap dan peluang bagi yang mengerti arah perubahan. Emas dalam konteks ini bukanlah solusi ajaib. Emas tidak akan membuat seseorang langsung kaya. Tapi, emas memiliki satu fungsi yang sering dilupakan dalam dunia investasi modern, perlindungan nilai. Ketika mata uang kehilangan daya beli, emas seringkali mempertahankan nilainya lebih baik dibandingkan aset lain. Banyak orang yang melihat emas sebagai semacam tiket darurat. Bukan tiket untuk kabur dari dunia, tapi tiket untuk menjaga sebagian nilai kekayaan tetap aman ketika sistem sedang berubah. Seperti memiliki perahu kecil ketika kapal besar mulai goyah. Perahu itu mungkin tidak membawa kita kemana-mana dalam kondisi normal, tapi ketika badai datang, keberadaannya bisa sangat berarti. Menariknya, narasi tentang emas seringkali dibungkus dalam dua ekstrim. Ada yang menganggap emas sebagai satu-satunya solusi untuk semua masalah ekonomi. Ada juga yang menertawakannya sebagai peninggalan masa lalu yang tidak relevan. Padahal kenyataannya biasanya berada di tengah. Emas hanyalah alat, tapi alat yang memiliki sejarah panjang dalam melindungi nilai. Yang lebih penting sebenarnya adalah kesadaran tentang bagaimana sistem utang bekerja. Banyak orang bekerja keras sepanjang hidup, tapi nilai uang yang mereka kumpulkan perlahan tergerus inflasi. Mereka merasa seperti berlari semakin cepat, hanya untuk tetap berada di tempat yang sama. Ini bukan karena mereka gagal, tapi karena aturan permainan ekonomi memang seperti itu. Ketika kita memahami cara kerja sistem ini, kita mulai melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Kita mulai menyadari bahwa menyimpan seluruh kekayaan dalam satu bentuk saja bisa menjadi resiko. Diversifikasi bukan hanya soal strategi investasi, tapi juga soal bertahan dalam sistem yang terus berubah. Pada akhirnya, cerita tentang emas bukan hanya cerita tentang logam. Ini cerita tentang kepercayaan, tentang bagaimana manusia memilih apa yang mereka anggap bernilai. Dan ketika kepercayaan terhadap sistem mulai goyah, manusia selalu kembali mencari sesuatu yang lebih fundamental. Dunia hari ini mungkin tidak sedang runtuh, tapi jelas sedang berubah. Sistem yang kita kenal selama puluhan tahun mulai menunjukkan tanda-tanda transformasi. Dan seperti semua perubahan besar dalam sejarah, tidak ada yang tahu persis bagaimana bentuk akhirnya nanti. Yang bisa kita lakukan hanyalah memahami arah angin sebelum badai datang. Bukan untuk panik, tapi untuk bersiap. Bukan untuk melawan sistem, tapi untuk tidak sepenuhnya bergantung padanya. Karena pada akhirnya, kebebasan finansial bukan hanya soal memiliki banyak uang. Kebebasan finansial adalah kemampuan untuk tidak sepenuhnya terjebak dalam sistem utang yang terus membesar. Kemampuan untuk menyimpan sebagian nilai kerja keras kita dalam bentuk yang lebih tahan terhadap waktu. Dan disinilah, emas kembali muncul dalam percakapan global.
Bukan sebagai penyelamat dunia, tapi sebagai pengingat bahwa nilai sejati tidak selalu berasal dari sesuatu yang paling modern atau paling canggih. Kadang justru sesuatu yang paling tua, paling sederhana, dan paling stabil adalah yang paling bertahan lama. Jadi ketika kita mendengar semakin banyak negara membeli emas, semakin banyak investor kembali melirik emas, dan semakin banyak diskusi tentang kemungkinan sistem moneter baru, mungkin ini bukan sekedar tren pasar. Mungkin ini adalah tanda bahwa dunia sedang mencari fondasi baru untuk sistem keuangan yang lebih stabil. Bagi kita sebagai individu, pesan utamanya sebenarnya cukup sederhana. Jangan hanya bekerja keras dalam sistem. Pahami juga bagaimana sistem itu bekerja. Karena ketika kita mengerti aturan permainannya, kita punya peluang lebih besar untuk tidak hanya bertahan, tapi juga bergerak lebih cerdas di dalamnya. Dan mungkin di tengah semua perubahan besar ini, emas hanyalah satu simbol dari kesadaran yang lebih besar. Kesadaran bahwa masa depan ekonomi tidak selalu akan sama seperti masa lalu. Pada akhirnya, kita semua sedang belajar membaca arah zaman. Ada yang memilih mengabaikannya, ada yang memilih mempelajarinya. Tidak ada yang benar-benar tahu masa depan dengan pasti, tapi sejarah sering memberi petunjuk bagi mereka yang mau memperhatikan. Kalau menurut kalian narasi seperti ini penting untuk dipahami, jangan ragu untuk bagikan video ini ke orang lain yang juga sedang mencoba memahami arah perubahan ekonomi dunia. Karena semakin banyak orang yang sadar cara kerja sistem keuangan, semakin kecil kemungkinan kita semua terjebak tanpa pilihan. Dan kalau kalian ingin terus mengikuti pembahasan seperti ini tentang ekonomi, sistem uang, dan cara berpikir yang lebih kritis tentang masa depan finansial kita, silakan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, supaya diskusi seperti ini bisa terus berkembang dan menjangkau lebih banyak orang. Karena pada akhirnya, pengetahuan adalah aset yang nilainya bahkan bisa lebih mahal dari emas. Dan di dunia yang terus berubah, pemahaman adalah tiket terbaik untuk tetap berdiri tegak di tengah badai.